Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa mata berkedip, mengapa kaki bisa melangkah, mengapa tangan bisa dihayunkan, mengapa telinga masih mendengar? Maka jawabannya adalah karena otak bekerja. Otak yang memerintahkan mata, otak yang memerintahkan kaki, otak yang menggerakkan tangan. Mengapa otak bekerja? Maka jawabannya adalah karena darah masih mengalir ke otak, membawa oksigen, sehingga otak itu hidup. Mengapa darah masih mengalir? Jawabannya karena jantung masih berdetak. Maka jantung berdetak, berdegup, kadangkala kencang, kadangkala pelan. Detak jantung membuat darah mengalir. Kalau jantung tidak berdetak, tidak berdegup, maka darah akan berhenti. Dia berubah menjadi nanak, membusuk. Pertanyaan berikutnya, mengapa jantung masih berdetak? Disitulah batas ilmu medis. Para dokter spesialis tak lagi dapat menjawab, karena jawaban sudah di luar akal manusia. Orang beriman akan berkata, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada yang mengatakan jantung berdetak karena lama dipakai, mengapa ada bayi yang baru saja lahir sudah mati, meninggal dunia, padahal jantungnya belum lama dipakai? Kalau ada yang mengatakan jantung itu berhenti berdetak karena darah mengental, karena darah mengental itu maka berat dia untuk menyemburkan darah naik ke otak, menyalurkannya sampai ke ujung tangan, ke ujung kaki. Bagaimana dengan orang yang darahnya tetap encer karena tidak minum gula dan tidak ada kolesterol, rajin olahraga, toh jantungnya berhenti juga berdetak dan akhirnya dia mati? Medis tak dapat menjawab. Akal buntu. Orang beriman berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama membuat kita menjadi simple, mudah menjawab apa yang terjadi di atas dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membuat kita susah, membuat kita ribet, membuat kita jelimet, membuat kita berpayah-payah berpikir. Kita hanya disuruh memikirkan apa yang mesti kita pikirkan. Adapun yang tak perlu kita pikirkan, maka sesungguhnya kita sudah mubazir. Orang selalu berpikir bahwa mubazir itu makanan berlebih. Orang selalu berpikir mubazir itu adalah menggunakan uang berlebih. Ada mubazir yang mengerikan, mubazir pemikiran. Terlalu menggunakan akal pikiran yang bukan untuk semestinya untuk itu dia diciptakan. Untuk apa Allah buat kita pikiran? Pikiran diciptakan Allah supaya kita berpikir berapa lama lagi jantung ini berdetak. Kalau sampai masanya jantung ini berhenti berdetak, berapa banyak orang jantungnya berhenti berdetak saat khutbah, meninggal husnul khatimah dalam keadaan wudu. Malaikat masih mendoakan di dalam masjid, melantangkan firman-firman Allah
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang jantungnya berhenti berdetak saat bersimpuh sujud, rupanya itulah sujudnya terakhir kepada Allah. Tempat yang paling mulia adalah orang ketika bersujud. Allah subhanahu wa ta'ala jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuh. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, saat dia bersujud. Seorang hamba saat mengatakan subhana rabbiyal a'la, engkau yang paling tinggi, aku yang paling rendah, aku yang paling hina, aku tak punya apa-apa. Saat itu jantungnya berhenti berdetak dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi berapa banyak orang yang jantungnya berhenti berdetak saat berada di lokalisasi dalam berbuat maksiat, suul khatimah, na'udzubillah. Itulah mengapa kita selalu berkata, berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Hidup hanya tinggal menjadi kenangan. Kenangan menjadi orang kaya, kenangan menjadi orang berkuasa, kenangan menjadi orang yang populer, terkenal. Tapi semua kenangan itu akan tergantikan dengan informasi-informasi yang baru. Kalau ada orang pernah kaya, datang orang yang lebih kaya, maka kekayaannya hilang dari berita. Kalau ada orang yang berkuasa, datang penguasa selanjutnya, kekuasaannya hanya menjadi cerita lama. Bagaimana supaya kita meninggalkan sesuatu yang bermakna? Itulah mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Quba, setelah 8 hari perjalanan dari kota Makkah Al-Mukarramah, naik unta pagi, petang, siang dan malam, dikejar kafir musyrik Makkah. Akhirnya sampai mereka di Quba. Yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Sampai hari ini setiap jamaah haji dan umrah datang ke Quba, salat sunat, pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan tanah, yang membangun masjid, walaupun usianya sudah 1443 tahun yang lalu. Begitu juga begitu sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka memberikan tanah wakaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli tanah dan dia wakafkan tanah itu. Mengapa? Tak cukupkah dia sebagai seorang nabi? Dia ingin mengajarkan kepada umatnya ada yang akan kekal abadi. Itulah dia Masjid Nabawi yang sampai hari ini umat Islam meneteskan air mata ingin datang bersolat di sana, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Tak cukupkah gelar-gelar menjadi wali Allah? Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah la khaufun alaihim, tak ada rasa takut dalam hati mereka, walahum yahzanun, tak ada lagi sedih di hati mereka. Mereka sudah dipilih Allah, tapi mereka tetap membangun Masjid Demak namanya. Kenapa para wali itu tetap membangun masjid? Mereka ingin mengajarkan kepada umat ini agar mendapatkan amal yang mengalir sampai hari kiamat. Menjadi sultan, menjadi raja, tak cukupkah menjadi raja-raja? Dari mulai Raja Delhi di Sumatera, Raja Siak di Riau, sampai kepada Raja Sultan Gadriah di Kalimantan, masuk ke Pulau Jawa, Kesultanan Cirebon, sampai Kesultanan Yogyakarta, sampai ke wilayah Raja Ampat di Papua Timur Indonesia. Sebelum itu melewati Tidore dan Ternate, mereka sultan-sultan itu membangun masjid. Mengapa? Karena mereka sadar kekuasaan akan berakhir, tapi ada yang tidak putus dengan kematian. Mereka membangun masjid. Tak cukupkah bintang 4 itu bersarang di pundaknya? Kenapa dia tetap membangun masjid di ujung pandang Jenderal Muhammad Yusuf? Karena dia tahu, sadar, akalnya panjang. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang mampu menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir apa yang akan kutinggalkan setelah mati. Maka dibangunlah Masjid Al-Markaz Al-Islami, pusat Islam, Islamic Center. Sampai hari ini menjadi kebanggaan saudara kita muslim di wilayah tengah dan timur Indonesia.
Apa maknanya? Dia ingin mengajarkan, silakan kau menjadi prajurit, silakan kau menjadi jenderal, tapi semua akan berakhir, dan yang kekal abadi adalah masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, i'tikaf di tengah malam, mengalir pahalanya. Mereka tidak berceramah, mereka tidak berkhutbah, mereka langsung action, menunjukkan inilah amal, inilah perbuatan. Maka dalam Islam diajarkan, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dia sudah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Begitu banyak orang yang khawatir tempat parkirnya mesti dibokingkan. Begitu banyak orang yang khawatir malam tahun baru mesti booking tempat hotel sunset matahari terbit indah di tepi danau, di tepi bukit yang cantik sebagai kenangan. Tapi tak banyak yang khawatir bagaimana dia booking tempat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hebat bukanlah orang yang sukses saja di dunia, karena dunia sementara, tapi adalah dia berpikir berapa masjid yang mesti dibangun, berapa tempat ibadah selama jabatan ada, selama kekuasaan di ujung jari, amanah masih dititipkan Allah, harta berlimpah, yang dibangun rumah akan berakhir dibagi-bagi kepada ahli waris. Yang dibelikan kendaraan dulu terbaru, termahal, hari ini tak dipandang orang karena gaya dan model sudah berganti. Zaman berubah, tapi masjid tak pernah berganti. Dia tetaplah menjadi tempat orang beribadah, bersimpuh sujud. Dalam Islam diajarkan, ma'akalta rezeki yang kau cari kau makan, fa'ablaita, ma'akalta fa'abnaita yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, yang kau bangunkan ke masjid, fa'abbaita, itulah yang menjadi bekal engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayang anak dan istri, buah hati, belayan jiwa, hanya sampai ke pinggir liang lahat. Setelah itu mereka akan pulang. Yarji'usnani, yang dua ini akan pulang, harta akan pulang, keluarga akan pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amalu, amal, itulah yang setia menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang berkuasa rugi, yang ada jabatan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali hanya orang-orang yang percaya bahwa setelah hidup ini dia akan mati, dia akan masuk ke lubang tanah, dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, kedipan matanya, langkah kakinya, hayunan tangannya, gerak lidahnya, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kucing? Bagaimana dengan ayam, kambing? Kambing-kambing yang dianggap sebagai binatang yang hina, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kambing-kambing itu nanti akan datang pada hari kiamat, bi quruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat. Mereka bersaksi bahwa orang yang berkurban itu pernah beramal soleh. Bagaimana dengan darahnya? Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi, sebelum darah itu jatuh menetes ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun untuk orang yang berkurban. Mengapa kambing lebih mulia daripada manusia? Ulaika kal an'am, manusia yang diberikan akal, pikiran, hati, kecerdasan, tapi tidak dia pakai untuk menolong agama Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Karena kambing dengan kukunya, dengan bulunya, dengan darahnya, dia akan datang menghadap Allah bersaksi bahwa orang ini pernah beramal soleh. Setelah itu dia pun
diperintahkan menjadi tanah. Apa kata Allah kepada ayam, kepada kambing, kepada sapi, kepada semua binatang? Kunu turaba, jadilah kamu semuanya menjadi tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Kunu turaba, jadilah kamu menjadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, wa yaqulul kafir, orang yang ingkar berkata, orang yang tidak percaya berkata, orang ateis berkata, orang yang tidak yakin bahwa dia akan hidup lagi berkata, wa yaqulul kafiru, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Apa maksudnya? Andai aku dulu kambing, andai aku dulu sapi, andai aku dulu binatang, hari ini aku berubah menjadi tanah. Tapi karena kau sudah menjadi manusia, kau tidak berubah menjadi tanah, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah orang yang diberikan Allah karunia rezeki, kekuasaan, popularitas, jabatan, sempat dia membangun masjid, setelah itu barulah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang tidak dititipkan Allah harta, tidak dititipkan Allah jabatan, kekuasaan, tidak sempat membangun masjid, masih diberikan Allah kesempatan memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Sab'atun yuzilluhumullah, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, lindungan di padang mahsyar, yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, hari itu tak ada tempat bernaung, hari itu tak ada tempat berlindung. Di antara mereka yang 7 adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di ruko, tapi begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah, belum azan selesai, bahkan mungkin muazzin belum lagi menghidupkan mikrofon, dia sudah sholat sunat tahiyatul masjid, hatinya tergantung di masjid. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau kaya, bangun masjid. Kalau kau tidak kaya, makmurkan masjid. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala harta, tidak dapat dia memakmurkan masjid, tidak dapat dia amal mengalir, amal jariah? Masih ada 2 kesempatan. Waladun salihun, anak yang soleh. Bawa anak sholat ke masjid. Pendidikan, muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu sholat. Wa abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Kalau 7 tahun sholat, berarti umur 5 tahun sudah diajarkan surat-surat pendek. Qul huwallah, qul huwal falaq, qul huwal nas, al-fatihah. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan kiai, bukan tuan guru, bukan profesor doktor, tapi anak itu akan membaca Al-Fatihah 4 kali sholat zuhur, 4 kali sholat asar, 3 kali sholat maghrib, 4 kali sholat asar, isya, 2 kali sholat subuh, qabliyah, ba'diyah. Mengalir pahalanya. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita tidak tampil di televisi, suara kita tidak didengar di radio, kita bukan guru besar, bukan siapa-siapa, tapi anak kita 1 hari 17 kali melantunkan Al-Fatihah, kita sudah dicatatkan mendapatkan amal jariah dengan anak soleh dan menyampaikan ilmu yang benar. Allah Maha Adil. Kalau kau punya ilmu, dapat amal jariah dengan ilmu. Kalau kau punya anak, dapat amal jariah dengan mendidik anak soleh. Kalau kau punya harta, dapat amal jariah. Tiga-tiganya ada, hartanya ada, anaknya terdidik, dan ilmu bermanfaat. Itulah orang yang paling beruntung. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Tak ada kata-kata terlambat. Yang lalu tak dapat kita ulang. Masa hanya 3, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Masa yang lalu tak dapat kita ulang, masa akan datang kita tidak tahu tak apa yang akan terjadi. Kita isi masa sekarang dengan iman dan amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wa fi Rohingya wa fil Hind wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'na al-ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal riba wal zina wal munkar was-suyuf al mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.